Selamat Yang selamat pagi Lan. pagi Bu Bu Ajeng, Ajen, Bu Iya, Sinai, selamat pagi. pagi Bu Lani. hai Shalom, selamat pagi Abuna. Abuna, Selamat pagi sholat Pak Madani, Pagi Pak Bu Wadana. Salam Sinai, Abuna, selamat pagi. pagi, amin. Abuna, Ibu Lani, Abuni, selamat pagi. selamat pagi. Shalom Bu Bapak, puji Lani. Tuhan, Pak Mardani dan Ibu Sekar sudah tiba ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Abuna. Salam anti kendor buat Pak Mardani dan juga Ibu Sekar. Selamat pagi, Baik. Tuhan berkati. Amin. Oke, baik, kita semua yang sudah saling menyapa dan saling memberkati, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk bersama kita bersama dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita langsung tancap gas sama seperti Pak Mardani dan Bu Sekar yang begitu nyampe di Pematang Siantar langsung anti kendor ya. Ini salam kencang terus ya ibaratnya. Medan Abuna. Medan ya. Pokoknya sampai dimanapun begitu ada sinyal langsung cus di BW. Berarti kita juga harus sudah kumpul di BW semua langsung kita connect dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa. Kita juga hari ini akan mendoakan beberapa saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita ya, dalam pergumulan, ada yang sedang masih kurang sehat, ada yang mau persiapan untuk tes. Kita mau satu dalam doa ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, Allah Roh Kudus, yang maha mulia, maha kuasa. Kemuliaan-Mu tak terkira. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mengakui bahwa tidak ada kuasa yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Tuhan. Engkau tahu betul keadaan setiap kami. Kami yang mungkin sedang kekurangan, kami yang sedang sakit, kami yang sedang lemah, kami yang sedang lesu, kami yang sedang berbeban berat, kami yang sedang menghadapi persoalan, masalah, kebingungan, atau bahkan kami yang sudah mengalami tawar hati, tidak mempedulikan kasih setia Tuhan lagi, tidak peduli dengan ajaran firman Tuhan lagi. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami, para orang tua, para anak-anak, cucu kami. Kami tidak ingin mereka menjadi umat-Mu yang binasa karena kurang pengetahuan. Untuk itu kiranya setiap orang yang ada di viewershippers ini ya Tuhan, sekalipun kami sedikit tetapi kami militan. Kami setia di dalam pengajaran kami setia di dalam pertumbuhan rohani kami. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang bisa menolong kami. Hanya tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku, itu yang bisa menolong kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, segala roh kemalasan, segala roh ngantuk, segala roh putus asa, segala roh durhaka, roh dusta, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya hanya roh kebenaran yang ada di dalam pertemuan ini. Semua yang bukan daripada Tuhan akan tersingkir dan dienyahkan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau datang menghadap Tuhan Yesus ya dalam hadiratnya yang kudus. Kita mau naikkan pujian ya Bapak Ibu yang terkasih. Dan berikut pujian yang akan kita naikkan pada saat ini. Saya akan mulai share. Bila hati
terasa berat. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku datang kepadamu Tuhan saat ini. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Mari yang percaya mendapatkan semua yang dijanjikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita yang heran dan besar. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjutkan ke pembahasan kita berikutnya, yaitu di 2 Tawarikh pasal yang kedua.
Di 2 Tawarikh pasal yang kedua kita akan pelajari sesuatu hari ini berguna untuk semua orang. Bahkan di 2 Tawarikh pasal 1 kemarin itu sangat-sangat berguna buat kita semua, apalagi untuk yang hari ini ada seperti Kak Alfi mau tes ya, nanti kita doakan tes di UNJ. Lalu kemudian seperti misalnya lagi bingung, lagi ada mentok masalah, sesuatu yang nggak bisa kita sampaikan kepada orang lain gitu ya. Nah, itu sangat berguna, sangat berguna. Perspektif doa yang berbeda ya, karena ketika kita melakukan itu, maka apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, atau apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, dan itu nyata. Ya, jikalau saudara dan saya percaya itu pasti akan terjadi. Kita buka lanjut lagi yuk. Paling enak buka Alkitab kita atau siapin catatannya. Memang kalau ikut B-worshipper atau BW itu nggak bisa cuma sekali. Nggak bisa cuma sekali. Harus ikutin terus berkali-kali. Baru dapat enaknya. Kalau cuma sekali ya belum kenal kan ya. Kalau belum kenal kan belum sayang gitu ya. Jadi ya biasanya kalau cuma sekali bolong-bolong ya, kalau belum sayang ya nggak akan mungkin melekat, yang ada mental-mental. Tapi kalau sudah sering ikut, yakin, Abuna sangat yakin, Abuni juga sangat yakin, orang-orang yang sudah sering kali ikut pasti suka gitu, karena menarik. Bukan karena kami ya, bukan karena Abuna sama Abuni ya, bukan, tapi karena bagaimana Roh Kudus itu bekerja menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kita baca di 2 Tawarikh pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke berapa nanti bagaimana Roh Kudus tuntun, kita lihat ya. Persiapan untuk mendirikan bait suci. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian. Tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah." Yang sepakat katakan amin. "Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmizi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan menakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum 20.000 ekor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu." Dan Huram raja negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka.
Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan satu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus dan kain kirmizi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu tuanku Daud. Baiklah sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang, dan dari antara mereka 70.000 orang yang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandor yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Oke, katakan amin saudara di tempat kita masing-masing. Baik, puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ketika Abuna baca ini dari kemarin, lalu akhirnya mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus singkapkan dari berbagai macam source. Saudara, ada satu kesimpulan dan pandangan ya, bahwa kita bisa lihat bagaimana Salomo itu mempersiapkan pembangunan bait Allah. Itu nggak cuma sekedar meneruskan dari apa yang sudah disediakan sama Daud ayahnya. Sedangkan kita, ya kebanyakan nih, kita hanya melakukan apa yang disediakan oleh bos kita. Kita nggak punya usaha untuk mencoba apa ya yang bisa saya lakukan dan saya buat supaya apa yang sudah disediakan oleh bos saya atau yang sudah dipercayakan oleh pimpinan saya, ini kira-kira bisa saya poles apa lagi nih? Bisa saya tambahkan apa lagi nih? Ya, ini secara umum Abuna ngomong. Jarang ada orang yang mau benar-benar punya dedikasi untuk memberi yang terbaik. Kalau saya melihat, Roh Kudus singkapkan ada 2 poin dari setiap dari semua bagian yang kita baca itu mengerucut kepada 2 poin. Bahwa yang pertama adalah dedikasi, yang kedua itu adalah apa saudara? Persiapan yang matang. Ini 2 poin ini kalau kita telaah dan telisik lebih dalam lagi, ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang harus kita nyatakan dengan jawaban yang jujur. Kita ini sebenarnya selama ini sibuk membangun reputasi atau kita sudah belum memberikan sebuah dedikasi? Emang bedanya apa Abuna antara dedikasi sama reputasi? Bedanya adalah kalau orang reputasi gak kayak Salomo, dia gak mau keluar mikir lagi bagaimana untuk bisa harus hubungin siapa, harus hubungin, lalu dia bikin surat. Karena cukup aja dengan semua yang sudah disediakan oleh Daud. Yang penting kan patternnya sudah ketahuan. Orang kalau misalnya cuma sibuk membangun reputasi, dia hanya menjaga reputasi nama tokonya, dia hanya melakukan template, copy paste. Sebagaimana bapak nenek moyang leluhur saya melakukan ini, ya ini juga yang saya lakukan di toko bapak saya. Makanya tokonya nggak berkembang gitu-gitu aja. Ini misalnya kalau selama ini ada di antara saudara yang bingung juga, perasaan kok kayaknya bukannya tambah baik, tambah kenceng nih, tapi malah tambah kendor usaha saya. Jangan-jangan kita masih sibuk untuk membangun reputasi. Apa reputasi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia memang sesuatu yang menyebabkan nama baik seseorang. Dan memang dunia ini lebih memandang reputasi daripada dedikasi. Karena dedikasi itu butuh pengorbanan, butuh effort yang besar. Tetapi kalau reputasi cukup dengan dimanipulasi aja situasinya. Reputasi orang tetap jalan, tetap bagus.
Tapi kita bisa lihat saudara, hari-hari ini, 2 minggu terakhir ini, orang-orang yang selama ini memiliki reputasi di dunia pendidikan, di dunia rektorat, guru besar, apalagi para penegak hukum, apalagi para hakim-hakim di pengadilan tinggi, orang-orang yang reputasinya bagus, Tuhan sedang kuliti satu-satu. Atau kalau boleh dikatakan, orang yang cuma sibuk mencari reputasi nama baik saja, menjaga nama baik saja, itu nggak akan lama saudara. Karena setiap orang memang mencoba segala hal untuk supaya reputasinya baik. Yang penting di luar saya kelihatan baik, di dalam rumah saya busuk itu nggak masalah. Ya dulu Abuna pernah kayak begitu. Yang penting di luar saya baik, di rumah saya ancur baur, udah kayak ibaratnya konflik berkepanjangan nggak masalah, yang penting di luar nice. Coba yuk kita harus bertobat hari-hari ini. Karena kalau kita hidup model kayak gini, kita nggak ada bedanya dengan 5 gadis yang bodoh. Kayak anak-anak ya, anak-anak kalau cuma sekedar memikirkan reputasi, itu pasti nggak akan bisa mikirin masa depan. Karena orang yang mau mendedikasikan dirinya, orang yang memikirkan masa depan, maksud Abuna, dia akan mendedikasikan dirinya dan hidupnya untuk masa depannya. Tapi nanti reputasinya menyusul. Tapi kalau orang yang sudah mikirin reputasinya dulu, dia tidak akan mau dan tidak akan rela untuk mengorbankan sesuatu. Gak ada dedikasi sama sekali gitu. Karena reputasi itu dibangun dari apa kata orang tentang diri kita. Makanya orang tuh lebih banyak sering melakukan manipulasi atau penipuan. Yang penting orang lihat saya bagus. Kan reputasi begitu Bapak Ibu. Kebohongan demi kebohongan. Sedangkan lihat, ini Salomo sedang membangun rumah Tuhan. Saudara, buat orang Kristen masih anget nih dari ingatan kita. Kemarin kita merayakan apa? Jumat Agung, lalu hari kebangkitan. Nanti nih di 40 hari berikutnya ada pencurahan Roh Kudus, kan ada kenaikan. Lalu pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita pikirkan baik-baik. Banyak kan ke orang-orang itu tidak memikirkan apa ya yang sudah saya buat ya, untuk persiapan saya masuk ke dalam sebuah rumah yang sudah disediakan oleh Allah Bapa di sorga. Kenapa? Karena kebanyakan orang Kristen gak usah ngomong akhirat dulu, pikir aja hidup lu di sini, di dunia kayak apa. Kita harus bertobat. Justru kita harus pikir kehidupan kita nanti. Kita ini bakal masuk, bukan bakal masuk surga. Kita sudah di jalan menuju ke surga, karena kita kan di jalan keselamatan. Tapi kita ini suka tidak menjaga perjalanan kita di jalan keselamatan kita yang sudah dianugerahkan oleh Kristus. Makanya muncul diksi-diksi yang membingungkan kita. Kita udah makin abu-abu hari-hari ini. Gak ada yang kepikiran untuk memikirkan persiapan untuk nanti kehidupan kekal. Gak ada. Karena apa? Karena goncangan ekonomi. Karena goncangan konflik rumah tangga. Tapi kalau kita memikirkan kehidupan kekal, bukan berarti kami tidak sebagai hamba Tuhan ya Bapak Ibu. Bukan berarti kami tidak pernah atau belum pernah mengalami pasang surut perekonomian kami. Waduh, Bapak Ibu gak tahu aja. Ibaratnya sampai mikir untuk ini, untuk itu, sampai bisa aja. Kami tuh sering loh mengalami itu. Tetapi saudara, kalau dulu kami bisa ribut mungkin. Ini saya memberikan sebuah contoh yang konkret yang umum ya. Karena rumah tangga tuh ribut cuma 2 gara-garanya. 3. Kalau nggak warisan, kalau nggak orang ketiga, kalau nggak kurang uang. Orang Kristen hari-hari ini kalau masih ribut cuma gara-gara 3 hal ini,
berarti kita itu belum memberikan persiapan yang matang dan kita belum siap untuk mendedikasikan hidup kita sebagai orang Kristen. Padahal Kristus saja mendedikasikan hidupnya sampai disalib demi saudara dan saya yang berdosa. Artinya apa? Demi masa depan. Anak-anak itu kalau nggak diajarkan dari sekarang, suami nggak diingatkan dari sekarang, istri nggak diingatkan dari sekarang, bagaimana cara mengingatkannya Abuna? Untuk ngomong aja susah. Jadilah teladan buat mereka. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu, yuk kita sama-sama menjadi suami yang tidak lagi memikirkan reputasi sebagai suami yang hebat atau apa. Mari kita menjadi suami yang berdedikasi, siap berkorban bagi keluarga, siap berkorban bagi pelayanan di gereja. Mulut juga nggak banyak ngomong, nggak banyak ngomel. Orang yang punya dedikasi, mulutnya nggak akan banyak protes sama Tuhan. Sekalipun kehidupannya sedang dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Sekali lagi, saya bicara begini bukan berarti saya dalam keadaan yang menguntungkan, Bapak Ibu. Tapi kami percaya Allah kami Allah yang hidup. Kami hidup gak hanya sekedar di dunia ini saja. Terkadang ada ujian-ujian yang memang Tuhan izinkan untuk melihat anak-anakku ini persiapannya matang apa enggak nih. Ketika nanti mereka akan saya panggil ke rumah yang sudah saya siapkan. Kan ingat Tuhan Yesus kan berkata apa? Ajar semua orang ketika ia sudah bangkit dan sebelum naik ke surga. Ajar semua orang. Lalu tuntun mereka masuk ke dalam pengajaran keselamatan berdasarkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu hingga tiba ke sudah akhir zaman. Ini bicara mengenai apa, saudara? Ini bicara mengenai kamu siap gak mendedikasikan hidup kamu, sama seperti saya mendedikasikan hidup saya untuk kamu. Sama seperti ketika orang Farisi menanyakan kepada Yesus, kenapa gurumu makan dengan pemungut cukai sama orang-orang berdosa? Tuhan Yesus jawab, bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Yang kukehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan. Karena aku datang, kata Tuhan Yesus, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ada di Matius pasal 9 itu. Nanti kita baca, cari sendiri-sendiri ya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, bukan berarti persembahan gak penting, bukan. Makanya sebagai orang Kristen, orang pengikut Kristus, gak cukup hanya dengan melakukan apa yang biasa kita lakukan. Oh, dari dulu sih kalau biasanya kegiatan Paskah begini. Makanya Bapak Ibu kayak di OIC kemarin, di hari Jumat, setiap orang diberikan kesempatan untuk membawa persembahan. Apa itu? Makanan masing-masing. Sehabis kami ibadah Jumat Agung, semua makanan dikumpulin. Lalu kita mengucap syukur, kita makan yang terbaik dengan penuh sukacita. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Salomo. Semua orang berkorban. Dia minta sama Raja Huram, ayo tolong dong. Dia tulis surat. Setiap orang yang mendedikasikan masakannya adalah memang dia mengorbankan apa sesuatu. Saya bilang waktu itu sama Bu Helmi, jangan takut Bu Helmi dan juga Bapak Ibu semua. Enggak hanya Anda yang berkorban di masa yang sulit untuk membawa makanan ini ke gereja. Saya dan keluarga kami Abuni juga, kami pun juga melakukan hal yang sama. Kita di situasi yang sama. Jadi hari ini untuk anak-anak muda yang hari ini seperti Kak Alfi, gak usah khawatir. Di mana Tuhan akan tempatkan Kak Alfi ataupun juga Bapak Ibu yang punya anak cucu yang bingung sekarang, aku maunya ke sini karena reputasinya bagus. Coba kita tanya lagi sama Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang-orang yang reputasinya bagus, moralnya ambruk semua. Abuna sampai berbelas kasih, kok bisa ya begitu? Kasihan yang jadi korban, kasihan juga yang melakukan. Karena apa? Kasihan banget loh. Orang yang reputasinya bagus tapi kok moralnya seperti itu, kan berarti ada yang salah gitu. Nah, kita yang sudah diajarkan oleh Roh Kudus melalui pertemuan di BW ini setiap pagi, makanya saya bilang kenapa BW ini sangat menarik. Sayang kalau nggak pernah ikut BW, karena ini hal seperti ini.
Mungkin kita sedikit sekarang, tapi kalau Bapak Ibu sering kasih tahu ke orang-orang, ayo ikut BW yuk, ikut BW yuk, sampai orang itu kesel, biar berhenti deh, biar berhenti nggak ngomong terus, ya udah ikut BW, terus ajak lagi terus, percaya deh, akan ada banyak orang yang akhirnya mendapat manfaat dari firman Tuhan yang disampaikan. Jadi yuk hari ini, terkadang untuk bisa melihat apakah saya berdedikasi atau ngejar reputasi, itu memang harus uji kesetiaan Bapak Ibu. Dalam hal apapun. Dan untuk bisa menjadi orang yang benar-benar berdedikasi, kita harus punya persiapan yang matang. Jadi mari Bapak Ibu dengan bangun pagi, ya anak-anak, dengan baca firman Tuhan, kita ini sedang melakukan persiapan yang matang supaya apa? Segala yang kita butuhkan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Kan dibilang kan, tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya sangat percaya, kami sekeluarga sangat percaya, firman Tuhan itu gak ada yang bohong. Asal kita mau setia. Dan hari ini terpujilah Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan untuk menyingkapkan dua nilai ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mungkin risihlah dengan masih hidup berdampingan dengan orang yang berkonflik sama kita. Alih-alih kita menjaga supaya rumah tangga kita tetap baik, hanya untuk reputasinya tetap bagus. Saya mau mengajak, yuk kita ubah. Mari kita berdedikasi sebagai istri yang siap berkorban, suami yang tetap berkorban. Saya sangat yakin pengorbanan Anda tidak akan sia-sia. Ketika Anda menangis, Tuhan Yesus juga menangis sebenarnya. Ya, percayalah Bapak Ibu, apa yang kehilangan di dalam kehidupanmu tidak akan pernah dianggap hilang oleh Tuhan selama kita tidak mencari reputasi. Mari Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak kita satu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua di sini sedang membangun masa depan kami masing-masing. Tapi ada satu masa depan yang kekal, yaitu kehidupan bersama dengan Engkau. Bagaimana persiapan kami hari-hari ini, itu yang harus menjadi introspeksi kami. Dan kalau selama ini kami cuma sibuk menjaga reputasi atau nama baik, tapi kami sudah hampir tidak mau berkorban. Kami melupakan nilai dedikasi dalam bekerja, nilai dedikasi dalam pelayanan, nilai dedikasi dalam rumah tangga, dedikasi untuk meraih cita-cita setinggi langit. Biarlah kami semua hari ini mau berhenti dari kekeliruan ini. Kami mau menjadi orang-orang yang mulai siap memberikan dan mendedikasikan, mempersembahkan apa yang bisa kami berikan untuk mengejar apa yang kami cita-citakan, untuk mengejar apa yang kami impikan. Dan biarlah kami tetap melakukannya dengan persiapan-persiapan yang matang, belajar yang sesuai dengan waktunya, bekerja juga dengan yang giat. Kami percaya Tuhan bahwa ini semua Tuhan mau singkapkan, karena Tuhan mau nyatakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk Ibu Duma yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, di bagian pinggangnya sakit, dan dari 2 hari kemarin sempat badannya cukup panasnya juga cukup panas, sedang dalam keadaan kurang baik. Kami percaya Tuhan, kekuatan daripada Tuhan ada pada Ibu Duma. Terimalah kekuatan daripada Tuhan Ibu Duma. Sembuhlah engkau. Bilur-bilur Tuhan Yesus menjamahmu. Engkau kuat. Engkau tetap bersuka cita. Engkau tetap semangat. Karena itu yang dibutuhkan. Tuhan berkati juga Kak Alfi yang saat ini sebentar lagi akan berangkat tes di UNJ. Berkati Pak Ogi, Bu Mimi. Berkati juga Kak Aldon juga Kak Alda. Terutama Kak Alfi Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Bentengi dengan perlindungan dari pedang roh-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, biarlah yang terbaik yang Tuhan berikan. Berikanlah masa depan, di mana di masa depan itu tidak hanya sesuatu yang dilihat baik, tetapi memang baik untuk masa depan Kak Alfi. Dan campur tanganlah di dalam
ujiannya Tuhan. Kami butuh tolonglah Kak Alfi. Terimalah pertolongan daripada Tuhan Kak Alfi. Tuhan Yesus pasti akan campur tangan di dalammu. Ia akan menolongmu. Ia akan memberikan dan mencurahkan rohmu. Mintalah hikmat dan pengertian dalam mengerjakan soal. Jauhkan rasa khawatir dan takut dan kecemasanmu. Sebab keberhasilan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus yang melimpahkan atasmu. Tuhan berkati juga yang akan bekerja. Berkati juga yang akan beraktivitas hari ini. Biarlah kami belajar untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Tidak mendadak, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Terima kasih ya Bapak. Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus dan pertolongan Tuhan yang nyata bersama tuntunan Roh Kudus yang akan menolongmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan. Untuk menyingkapkan dan pesan Tuhan hari ini. Mulailah jadikan hidupmu penuh dengan dedikasi yang benar dan persiapan yang matang demi meraih cita-cita dan masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Amin. Ya, puji. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you Abuna, thank you Abuni. Terima kasih. Sama-sama. Semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Selamat datang bergabung Ibu Rina Damali ya. Ibu Rina Damali selamat bergabung. Ya puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Ibu Rina Damali sudah bergabung. Ditunggu lagi besok bergabung lagi. Sampai nanti kalau memang cocok continue. Boleh kita mau tentukan di harga berapa. Oh bukan ya. Itu bukan kain. Kain-kain di pasar baru. Maksudnya kalau sudah cocok nanti kita bisa masukkan di grup. Oke Bapak Ibu sekalian. Selamat berjuang Kak Alfi. Dan Ibu Duma sehat selalu. Dan Pak Maria dan Ibu Sekar juga tetap semangat. Untuk Bapak Ibu semua, Ibu Marta juga puji Tuhan sudah sehat ya. Dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan. Ibu Natali stay strong. Bu Rika, Talia, juga Pak Yosep, juga Bu Lingga, Bu Maria Perangin-angin, Bu Marlina, Situmorang, Pak Musa Lembang. Ya, dan juga Ibu Lani, Pak Jordi, dan juga Bu Vivi, Bu Herena Wijaya, Pak Henry Gunawan, juga Bu Leli, Bu Dora Gunawan, Bu Diana, Bu Dep, dan juga Kak Aldan, Ibu Ayan, Abuni Kartika, Bu Sinai, Ibu Sekar, Bu Mimi, Bu Mariana, Pak Mardani, Bu Biho, Bu Acen. Ya, baik, semuanya sudah saya sebut. Kalau belum disebut berarti belum ada di sini. Besok datang supaya bisa disebut. Dan satu lagi nih, ada satu Anyong Aseo Kamsahamnida. Terima kasih banyak ya. Ini ada bahasanya saya kurang bisa baca, tapi siapapun Anda, iya, karena dia ya. Oh anaknya Bu. Oh iya, dan Bu Yani ya. Kak Petris nih, ini sepertinya Kak Petris. Terima kasih banyak tetap. Oke Bapak Ibu, siap? Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Terima kasih Abuna. Yes. Tuhan memberkati. Bye. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna Abuni, terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Buna Abri. Dari mana? Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. 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 Makasih Abuna. Oke. Terima kasih. Dadah. Ya. Sampai jumpa besok. Bye. Dadah.